Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Meira Nandita dari Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 2, Rahadi Usman Ketapang. Saya Igusti Ayu Intan Dewi dari Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 2, Ledeka Lumbang, Tambolaka. Saya Sevena Otavia Sanjeriko Berusi Tanggang dari Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 3 Usman Sadik. Saya Reza Artawiguna dari Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Marisa. Saya Putri Aryani dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 2 Komodo, Labuan Bajo. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan role model kami, yakni Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani Indrawati adalah seorang ekonom asal Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Beliau lahir pada 26 Agustus 1962 di Bandar Lampung dan meraih gelar doktor ekonomi dari University of Illinois, Amerika Serikat. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, menjadikannya salah satu tokoh perempuan Indonesia yang berpengaruh di tingkat global. Berikut adalah sifat berakhlak yang dimiliki Ibu Sri Mulyani. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan selalu berusaha menjaga stabilitas ekonomi di tengah kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil karena masih berdampak dari pandemi COVID-19. Salah satu kebijakannya yaitu dengan menaikkan PPN menjadi 12% di tahun 2025 ini. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara yang nantinya dapat mendukung program pembangunan. Salah satu kebijakan inovatif lainnya yaitu Ibu Sri Mulyani juga fokus untuk meningkatkan pelayanan dengan cara mengintegrasikan nomor induk kependudukan agar dapat digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP untuk wajib pajak orang pribadi. Sehingga dengan kebijakan tersebut, masyarakat sebagai wajib pajak dipermudah untuk melakukan pembayaran pajak sehingga tidak berbelit-belit. Yang kedua, akuntabel, yang mana Ibu Sri Mulyani juga memangkas anggaran dinas. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ibu Sri Mulyani juga menegaskan pemangkasan ini secara transparan, bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, Ibu Sri Mulyani juga berkompeten dalam memiliki pengetahuan dan keterampilan luas dalam ekonomi dan kebijakan fiskal. Beliau menjelaskan bahwa kebijakan makroekonomi dan kebijakan fiskal di tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian, Ibu Sri Mulyani juga berkompeten dalam memiliki pengetahuan dan keterampilan luas dalam ekonomi dan kebijakan fiskal. Beliau menjelaskan bahwa kebijakan makroekonomi dan kebijakan fiskal di tahun 2000. Yang kedua, Ibu Sri Mulyani memiliki nilai harmonis. Beliau mempunyai sikap peduli terhadap rakyat yang tenang. Pernah dalam pidatonya, beliau menyampaikan agar para pegawai Kemenkyu lebih empati terhadap rakyat. Selain itu, beliau juga membuat kebijakan agar pajak terasa adil dan tidak membebani masyarakat. Jadi kita lebih sensitif, punya empati pada masyarakat yang lihat ke kita. Apalagi pekerjaan Anda itu nggak mudah. Tolong hati-hati. Meskipun pernah menjabat di Bank Dunia, beliau tetap menerima tawaran Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Keuangan dan bersedia untuk mengabdi kepada masyarakat Indonesia. Meskipun pada masa sulit sekalipun, pada waktu COVID-19, beliau masih tetap bertahan menjalankan tugasnya. Terima kasih atas pertemanan di dalam kabinet yang luar biasa. Tentu di bawah kepemimpinan Bapak Presiden yang memungkinkan kita untuk bisa mengekspresikan seluruh
bakat-bakat terpendam dan sekaligus menyalurkan rasa frustrasi. Kalau kita merasa bahwa ada yang harusnya bisa kita lakukan lebih baik, dan itu kita salurkan di dalam lagu. Kami semua di dalam kabinet, paling tidak kalau saya merasa bahwa bekerja secara bersama itu jauh lebih menyenangkan daripada bekerja sendiri-sendiri.